Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Haja Darna, guru dosen pembimbing saya di program PPG, dan Ibu Sita, guru pamong saya di program PPG ini. Dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu tanya dulu ya kabarnya ya. Kalau misalnya kabar kalian hari ini bahagia, tolong ketik di kolom komentar, ketik angka 1. Tapi kalau kalian sebenarnya pengen bahagia tapi ada kendala ya, misalnya Bu, saya sebenarnya pengen bahagia, tapi hari ini kok sedih ya. Nah, itu nanti ketik nomor 2 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang Ibu tanya lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Silahkan perasaannya diketik. Wah, banyak yang nomor 1 nih. Oke, sepertinya sedang bahagia ya. Ada juga yang nomor 2, tapi ya nggak apa-apa, namanya orang kan kadang bahagianya nanti datang pada waktunya ya. Oke ya, semoga yang sedang bahagia, Ibu doakan kalian semakin bahagia, dan bagi anak-anak yang masih sebenarnya pengen bahagia tapi belum bahagia banget Bu, karena hari ini banyak PR, hari ini mungkin ada kucingnya yang sakit, peliharaannya sakit, atau mungkin baru putus cinta gitu ya. Ya, Ibu doakan semoga hatinya cepat bahagia lagi. Oke ya. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengecek kehadirannya nih. Yang tidak hadir siapa ya? Coba. Robani hadir ya, Robani? Hadir, Robani? Hadir, Bu. Hadir. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang suka telat-telat masuk nih? Yang suka telat. Ujang sudah masuk belum Ujang? Hadir, Bu. Oke, Ujang hadir. Satu lagi nih, Naswa. Naswa sudah hadir, Naswa? Hadir, Bu. Oke, Naswa sudah hadir. Senyumnya manis sekali, Naswa. Oke ya, anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau share dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tujuan pembelajaran hari ini itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20 dengan benar. Setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat merencanakan aksi nyata peserta didik bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19 saat ini dengan bijaksana. Yang ketiga, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ya, dengan sampai abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk infografis di media aplikasi Canva dengan kreatif. Dan yang terakhir, setelah membaca e-modul dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat rencana aksi nyata peserta didik bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19. Oke, sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dong 1 orang untuk pimpin doa. Mungkin Dimas coba. Dimas pimpin doa dulu, Dimas. Halo. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baik ya kita berdoa menurut agama kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Hampir saja lupa ya untuk berdoa ya, karena dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mempunyai makna ya untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya.
Sebelum itu Ibu ingin melakukan pretest dulu nih. Pretest dulu pada anak-anak. Oke, bisa dibaca ya tulisannya. Nah, pretest ini dijawab mulai dari sekarang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme ya anak-anak ya. Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Salah satunya itu Portugis. Yang kedua itu Belanda. Dan Belanda itu ada dua macam ya. Belanda yang dalam bentuk VOC, dalam bentuk hanya perusahaan, dan Belandanya sendiri. Ada juga Inggris dan Spanyol, tapi Inggris dan Spanyol itu tidak terlalu lama ya, hanya sebentar saja. Nah, sekarang kalian coba amati gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar siapa ya, tokoh siapa ya? Ini bukan Pangeran Diponegoro lagi nih, tapi tokoh yang lain. Kalau dilihat, dia memakai sorban juga, beliau memakai sorban juga nih. Kira-kira selain Pangeran Diponegoro yang menggunakan sorban juga siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Tolong dinyalakan mikrofonnya. Ada yang bisa jawab? Temennya Bu, yang Ali Basyah pakai sorban juga. Pakai sorban juga. Halo pemuda Indonesia, harapan bangsa. Siapa di antara kalian yang tidak mengenal BTS? Atau Blackpink? Ibu yakin semua pasti mengenalnya, iya kan? Ayo jawab. Tapi kira-kira kalian mengenal tokoh-tokoh ini tidak? Ini sebenarnya idola sesungguhnya pemuda Indonesia loh yang harus kalian idolai. Mereka berjuang untuk Indonesia merdeka. Sekarang Indonesia sudah merdeka, namun perjuangan kita belum usai. Perjuangan kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Nah, seperti kalian ketahui, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia saat ini sedang berusaha untuk melawan yang namanya virus COVID-19. Nah, menurut Ibu, ini adalah perjuangan kita nih saat ini. Sekarang Ibu bagi kelompok menjadi 3 untuk melakukan diskusi. Kelompok pertama, menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan Portugis. Kelompok kedua, menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC. Dan kelompok ketiga, menganalisis salah satu contoh perlawanan bangsa Indonesia melawan Belanda. Nah, anak-anak, yang perlu didiskusikan juga adalah perjuangan kita saat ini sebagai pemuda itu apa gitu. Waktu itu para pahlawan melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis, Belanda, dan VOC. Dulu pahlawan Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah. Dan sekarang ketika Indonesia merdeka, kita juga masih melakukan perjuangan. Melawan apa? Melawan musuh yang tidak nyata. Yaitu apa? Yaitu sekarang adalah melawan virus COVID-19. Anak-anak, setelah kalian menganalisis perjuangan pahlawan kita sebelum abad ke-20 dan melihat gambar di slide sebelumnya, kira-kira 4 rencana aksi nyata kamu sebagai pemuda harapan bangsa bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19 itu apa aja ya? Kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing 2 pertanyaan yang Ibu ajukan. Silakan berdiskusi. Oke, presentasi. Yang memulai presentasi pertama kelompok perlawanan terhadap Portugis. Silakan. Share screen ya, Bu. Iya, oke, silakan.
Siapa yang mau presentasi? Ini kelihatan nggak, Bu? Udah Ya, terlihat ya? kelihatan. Oke, udah bagus. Mobil, apa-apa kan, Bu? Iya. Siapa? Oke, Raka. Assalamualaikum Raka. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan tugas tentang perlawanan terhadap Portugis. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Tirta Darmi dan ada teman saya bernama Alia, Anggia, Keisha Selo, Muhammad Kenan, Nashwa Zara, dan juga Zahra Kalisha. Latar belakang perlawanan melawan Portugis itu dimulai sejak Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia dikuasai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Para pendagang Muslim banyak yang menghindari Malaka dan memilih untuk berdagang dengan Aceh karena adanya monopoli Portugis di Malaka, serta sikap Portugis yang tidak bersahabat terhadap pelaut dan saudagar India dan Arab. Banyak kapal para pelaut dan saudagar tersebut yang ditembaki atau dirampas oleh bangsa Portugis. Posisi Aceh yang strategis membuatnya mudah disinggahi. Tuh, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, Ibu seneng banget. 3 kelompok semuanya presentasinya bagus-bagus, lengkap semua, dan rencana aksinya hebat-hebat semua. Nah, sekarang tadi dari ketiga kelompok yang sudah dipresentasikan, kita bisa menarik kesimpulan ya anak-anak ya dari perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu kenapa mereka bisa mengalami kekalahan. Kita bareng bersama-sama ya, kita mengambil kesimpulannya. Karena tadi masih bersifat lokal ya, jadi berjuangnya hanya sendiri-sendiri gitu. Sumatera Barat hanya di Sumatera Barat saja oleh Imam Bonjol, kemudian di Jawa hanya Pangeran Diponegoro saja, kemudian tadi ada siapa lagi, Pangeran Hasanuddin hanya di Makassar saja ya, jadi perjuangannya masih bersifat kedaerahan, bukan nasional gitu ya, bersifat berjuang sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Iya ya, hanya berkelompok saja gitu ya. Karena bersifat lokal ya berjuangnya hanya bersifat kelompok gitu ya. Kemudian dipimpin oleh masyarakat yang disegani. Ya, tadi kan kita sudah melihat ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, mereka adalah tokoh-tokoh yang disegani. Kemudian mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari segi persenjataan. Ya, kekuatan senjatanya banyak banget, tapi kekuatan senjatanya itu tidak cukup canggih gitu ya, hanya bambu runcing, walaupun tadi kalian di awal menyebutkan memakai senjata api, tapi itu juga hanya rampasan kan, jadi kalau rampasan kan tidak banyak gitu ya, sedangkan lawannya senjatanya canggih-canggih gitu ya, ada yang pakai senjata api, ada yang pakai meriam gitu, ya tentu saja kita masih kalah ya. Kemudian mudah dipecah belah, karena tidak ada organisasi di situ ya, tidak ada koordinasi dan organisasi, jadi mudah dipecah belah gitu. Ketika pemimpinnya sudah meninggal, tidak ada lagi yang meneruskan, tidak ada lagi yang melanjutkan gitu ya. Jadi kenapa pada waktu itu bangsa Indonesia banyak yang mengalami kekalahan ya tadi ciri-cirinya seperti itu ya. Ada beberapa yang tadi kalian sudah presentasikan dan kita ambil kesimpulan. Kenapa? Karena hanya berjuang sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang kan musuh kalian ini masih ada ya, walaupun negara kita sudah merdeka, tapi musuh kalian masih ada. Nah, musuh kalian ini kalau zaman dulu musuhnya nyata gitu ya. Ada Belanda, ada orang Belanda, ada orang Portugis, ada orang West. Kalau sekarang itu musuhnya tidak nyata, yaitu virus COVID-19. Nah, strateginya kita jangan mengikuti. Kita udah belajar sejarah ya, kita jangan mengikuti strategi yang zaman dulu ya, hanya berjuang sendiri-sendiri. Misalnya kalian pelajar di Jakarta hanya untuk Jakarta saja gitu. Kalau bisa kalian mengajak teman-teman kalian yang ada di luar Jakarta gitu ya. Caranya gimana mengajaknya? Kan kalian punya media sosial gitu ya. Kalian bisa meng-share rencana aksi nyata kamu. Kamu share aja tuh di media sosial kamu, mengajak yang lainnya. Dan tentunya ketika kalian sudah merencanakan aksi nyata, dilaksanakan gitu ya. Ketika nanti kalian PTM hari apa? Hari Rabu ya?
hari Rabu ya, PTM hari Rabu. Nah, setelah PTM pulang dari PTM kalian tidak kumpul-kumpul dulu, walaupun kan biasanya kalau anak-anak seusia kalian kalau misalnya habis pulang sekolah senangnya ngumpul-ngumpul ya di mall atau kemana gitu. Nah, ini sekarang waktunya untuk melaksanakan rencana aksi nyata kamu bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19. Oke anak-anak, itu kesimpulannya. Kemudian untuk bagian penutup, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong kepada, ini tugas individu ya, untuk merangkum kegiatan hari ini di aplikasi Canva melalui infografis ya, di aplikasi Canva. Kira-kira rangkuman kegiatan kita hari ini apa aja? Ini kegiatan individu, nanti tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah melakukan pretest. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar, kalian bisa jawab pretest dengan benar nggak nih, Ibu? Ibu tampilkan lagi ya. Ibu tampilkan lagi. Nah, sekarang kalian jawab lagi nih. Ini Ibu ganti post test. Oke, jawab lagi ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Setelah tadi sudah kalian pelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Silakan dijawab di kolom komentar. Jawabannya setuju atau tidak setuju dengan pernyataan di soal post test ini? Pasti udah benar semua nih setelah mempelajarinya kan? Oke, Ibu kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Ibu stop. Nah, Ibu mau lihat nih jawabannya apa nih? Jawabannya, oh udah betul semua nih, B. Ya bener ya, tadi kan pertanyaannya, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu mengalami kekalahan karena beliau berasal dari anak selir ya, bukan anak permaisurinya gitu ya. Jadi dari selir. Jawabannya itu tidak benar ya, karena apa tadi? Strateginya itu masih bersifat ke daerahan dan lain sebagainya. Oke, sudah betul semua. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya, sampai di sini.